Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga puasa kalian sampai hari ini full ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mas Bri Story yang menceritakan tentang tuyul. Jadi yang tahu tuyul ya anak kecil botak itu, pencuri uang itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam ini gue akan membahas sedikit tentang satu makhluk yang bisa dibilang salah satu urban legend di Indonesia, yaitu tuyul. Ini sekedar berbagi cerita aja, silahkan diambil hikmahnya kalau ada. Kayaknya udah nggak ada ya yang nggak tahu tuyul. Hampir semua orang di Indonesia sudah tahu. Jadi gue nggak perlu lagi menjelaskan apa itu tuyul. Intinya, tuyul adalah makhluk gaib yang bentuknya anak kecil, gundul, kerjaannya mencuri uang, dan seringkali memiliki tuan. Banyak mitos mengenai tuyul. Gue nggak tahu pasti itu beneran mitos atau malah fakta. Satu yang pasti, pendapat kebanyakan orang akan bilang kalau tuyul ada tuannya. Sang tuan inilah yang memelihara tuyul. Si tuan ini juga yang memerintahkan dan menyuruh tuyul untuk mencuri uang. Tujuannya apa? Ya jelas, untuk memperkaya diri. Ciri-ciri orang yang memelihara tuyul gimana sih? Gue nggak tahu pasti. Tapi ada beberapa orang yang bilang salah satu pemelihara tuyul adalah kalau sedang berjalan, kedua tangan selalu berpegangan di belakang badan. Jadi posisinya seperti sedang menggendong anak kecil. Itu karena orang itu sedang menggendong tuyul. Katanya begitu. Ada yang bilang juga pemelihara tuyul rumahnya selalu memiliki pintu belakang. Dan di pintu belakang itu selalu ada keset alas kaki yang terbuat dari sabut kelapa. Katanya tuyul kalau pulang dari menjalankan tugasnya akan selalu masuk dari pintu belakang dan membersihkan kakinya menggunakan keset sabut kelapa. Waduh, di rumah saya ada sih, tapi kan saya nggak ada tuyul. Oke, kita lanjut. Dan masih banyak lagi kata-katanya yang lain. Begitulah. Nah, kali ini gue akan berbagi cerita tentang pengalaman gue sendiri tentang tuyul. Dari kecil gue udah beberapa kali melihat tuyul, atau yang menurut gue itu adalah tuyul. Satu persatu kejadiannya akan gue ceritakan kapan-kapan, gak malam ini. Gue akan memulai dengan cerita pengalaman milik teman masa kecil dulu. Jadi 5 tahun yang lalu gue ada acara reuni kecil-kecilan dengan teman SD. Kenapa kecil-kecilan? Ya karena pesertanya cuma 7 orang, tapi tetap ramai kok. Layaknya reuni, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Dalam hal ini, masa kecil waktu SD. Banyak hal yang gak pernah basi untuk diceritakan kembali. Banyak kisah yang sangat menarik untuk dibahas lagi. Macam-macam topik jadi bahan perbincangan. Tapi yang paling seru ya, tentu saja ngomongin tentang cerita seram, hantu, mistis, dan yang seirama. Gue dan teman-teman SD ini kebetulan tinggal bukan di kota besar. Jadinya masih banyak tempat dan wilayah yang cukup seram untuk didatangi waktu itu. Jadinya kisah masa kecil banyak dibumbui oleh pengalaman-pengalaman seram yang menjurus menakutkan. Ya sudah, akhirnya kami tenggelam asyik menceritakan pengalaman seram masing-masing. Singkatnya ada satu teman, Ana namanya. Dia bersama keluarganya masih tinggal dan menetap di Cilegon.
Anak ini waktu itu menceritakan pengalaman seram yang sedang dia alami saat itu. Dan gue sangat tertarik. Kenapa tertarik? Karena Ana membahas tuyul. Ya, tuyul. Jadi waktu itu Ana bercerita kalau di rumah tempat dia tinggal beberapa kali kehilangan uang. Awalnya dia pikir pelakunya adalah anaknya yang masih SD atau ART. Kejadian ini cukup membuat Ana dan suaminya resah. Sempat beberapa kali berakhir dengan pertengkaran. Uang yang hilang juga lumayan banyak, ratusan ribu sekali hilang. Setelah sudah entah yang keberapa kalinya ada kehilangan, akhirnya dilakukanlah penyelidikan. Ditanyalah satu persatu anggota keluarga di rumah. Jawabannya sudah pasti nggak ada yang mengaku. Baiklah, setelah melakukan penyelidikan tanpa hasil, Ana dan suaminya memutuskan untuk membeli peti besi yang ada kuncinya. Peti besi yang cukup besar untuk menampung uang dan barang berharga lainnya. Setelah sudah punya peti besi itu, beberapa minggu lamanya nggak ada kejadian kehilangan lagi. Tapi sebulan kemudian ternyata kejadian lagi. Uang di dalam peti hilang. Aneh, kata Ana, padahal kunci peti diletakkan di tempat yang sangat tersembunyi. Gak mungkin ada orang yang tahu selain dia dan suaminya. Yang anehnya lagi, peti besi masih dalam keadaan terkunci. Dan ketika Ana sadar kalau isinya sudah berkurang, petinya gak rusak sama sekali. Isi dalam peti besi itu nggak semuanya hilang. Masih tersisa sekitar ratusan ribu dan perhiasan. Gak habis seluruhnya. Mereka pun bingung. Masa peti besi dalam keadaan terkunci tapi masih bisa hilang juga di dalamnya? Gimana caranya? Penasaran kan? Akhirnya mereka memutuskan untuk memasang kamera pemantau. Kamera itu diarahkan ke pintu lemari besar, tempat di mana peti besi berada di dalamnya. Setelah kamera terpasang dan difungsikan, video hasil pantauannya rutin dilihat oleh Ana, nyaris setiap hari. Sama kejadiannya dengan ketika mereka baru beli peti besi sebelumnya. Gak terjadi kehilangan uang dan benda berharga di dalam peti selama kira-kira sebulan setelah kamera terpasang. Aman lah pokoknya. Tapi tiba-tiba sebulan kemudian terjadi lagi. Ada sejumlah uang yang hilang. Kali ini jumlahnya banyak, sampai jutaan rupiah. Gemas, akhirnya Ana dan suami memeriksa video tangkapan kamera. Akhirnya ketahuan deh malingnya siapa. Begitu kata mereka sebelum menonton video. Sangat yakin betul kalau pencurinya akan tertangkap kamera. Tapi ternyata gak seperti itu. Kamera sama sekali gak menangkap gambar apa-apa. Pencurinya gak kelihatan. Gak terlihat ada orang yang membuka lemari besi. Gak ada. Lalu siapa yang bisa mengambil isi peti besi itu tanpa membuka pintunya? Saat itulah Ana dan suami terbesit pikiran kalau pelakunya bukan manusia, tapi makhluk gaib. Mungkinkah? Ana yang dari kecil dulu memang sudah percaya dan sering bergelut dengan hal-hal mistis, langsung punya banyak pertanyaan di kepalanya. Untuk menjawab itu, suami Ana punya ide untuk membuktikannya. Jadi suamiku langsung pergi ke pasar. Dia mau membeli abu gosok. Begitu kata Ana ketika dia menceritakannya kepada kami. Abu gosok? Buat apa nah? Tanya gue penasaran. Buat yang belum tahu, abu gosok yang Ana maksud adalah benda yang bentuknya seperti pasir, terbuat dari hasil pembakaran.
kalau orang-orang di pedesaan dulu menggunakan abu gosok untuk mencuci piring atau perabotan rumah lain. Lebih seringnya buat cuci piring. Abu gosok itu nantinya ditaburkan di sekeliling peti besi dan sekitar lemari. Ya, ditabur tipis gitu, kata Ana. Terus kenapa harus abu gosok? Kata suamiku, abu gosok itu nggak bisa terdeteksi oleh makhluk pencuri. Yang waktu itu kami belum tahu makhluk jenis apa. Begitu penjelasan Ana. Ya sudah, akhirnya Ana dan suami menaburkan abu gosok di sekitar peti besi dan lemari. Ditabur tipis gitu. Setelah itu mereka hanya bisa menunggu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, nggak terjadi apa-apa. Uang di dalam peti masih utuh. Tapi hampir 2 bulan kemudian, akhirnya kejadian lagi. Uang di dalam peti hilang sebagian. Pada kejadian kali ini kamera pemantau masih tetap gak bisa menangkap apa-apa. Gak ada objek yang tertangkap kamera sedang mencuri. Tapi gak demikian dengan abu gosok. Abu yang ditabur pada sekitar peti dan lemari menangkap jejak pelaku pencurian. Di atas taburan tipis abu gosok, Ana dan suami melihat ada jejak berbentuk kaki-kaki kecil yang sepertinya datang lalu pergi. Jejak kaki ini seukuran kaki bayi manusia yang baru lahir. Segitu ukurannya. Ana dan suami jadi bisa menarik kesimpulan siapakah yang mencuri uang mereka selama ini. Sepertinya tuyul. Masih tentang tuyul. Di kampung tempat tinggal gue waktu kecil dulu juga pernah ada peristiwa yang cukup heboh. Kejadiannya, ada beberapa warga yang kehilangan uang dan benda berharga di rumahnya. Sontak seluruh warga langsung giat melakukan siskampling atau jaga malam. Tapi walaupun sudah ada siskampling dan kewaspadaan yang tinggi, tetap aja masih ada berita kehilangan. Yang paling banyak diberitakan adalah kehilangan uang. Benar, namanya juga di kampung. Maka beredarlah cerita-cerita yang bilang kalau pelaku pencurian itu adalah tuyul, si makhluk legendaris. Setelah beredar tentang cerita tuyul itu, selanjutnya kampung gue jadi lebih mencekam. Apalagi kalau malam hari. Banyak dari warga yang gak berani keluar malam. Lebih merasa aman di rumah saja, menjaga uang dan harta lain miliknya. Nah, entah kebetulan atau enggak, ketika sedang santer-santernya cerita tuyul ini, gue dan bapak waktu itu mengalami kejadian ganjil yang cukup menyeramkan. Begini ceritanya. Jadi pada waktu itu, di suatu malam kami pulang dari rumah saudara. Gue dan bapak berboncengan menggunakan motor. Waktu itu kalau nggak salah gue masih kelas 4 SD. Jadi masih bisa duduk di depan kalau naik motor bareng bapak. Seperti yang gue bilang tadi, waktu itu lagi santer-santernya cerita tentang tuyul gentayangan. Jadinya suasana kampung sudah sepi banget ketika kami sampai di jalan masuk. Ya, karena sudah hampir tengah malam juga sih, sekitar jam 11 malam. Waktu itu bapak sengaja lewat jalan belakang yang masih sangat sepi, melewati jalan tanah kecil menembus perkebunan pohon kelapa, dan lewat satu perkuburan juga. Pokoknya seram lah suasananya. Gue yang tadinya sudah mengantuk jadi kembali segar karena merasakan keseraman suasana. Ada-ada aja papa ini. Kenapa juga lewat jalan begini? Kan serem. Gue bilang gitu ke bapak. Biar cepet Bri, kan jaraknya lebih pendek. Hehehe. Begitu jawab beliau. Ya sudahlah, gue hanya bisa pasrah.
sambil terus memandang ke depan. Pemandangannya nyaris gelap karena hanya dibantu cahaya dari lampu motor bebek Suzuki 100 cc. Angin malam begitu dingin, tapi tetap saja gue tegang memperhatikan jalan yang sepi banget ini. Sampai akhirnya tiba-tiba bapak menginjak pedal rem agak mendadak, dan motor pun berhenti. Padahal jarak rumah kami tinggal beberapa menit lagi. "Ada apa, Pak?" tanya gue. Bapak diem aja, tapi bersuara pelan. "Shh," begitu. Gue yang penasaran kenapa tiba-tiba motor berhenti. Mendengar suara bapak seperti itu langsung memperhatikan sekitar dan menajamkan penglihatan. "Jangan takut ya, Bri," begitu bisik bapak. Gue diem, gak berani bilang apa-apa. Dan beberapa detik kemudian akhirnya gue mendapat jawaban kenapa bapak sampai berhenti mendadak. 2 atau 3 meter di depan kami, di bawah cahaya lampu motor yang gak terlalu terang, gue melihat ada 2 sosok kecil sedang berdiri di tengah jalan. Kira-kira tingginya 30 atau 40 cm. Bentuknya seperti anak kecil, tanpa memakai pakaian sama sekali. Warna tubuhnya gelap, tapi bukan seperti gelap bayang atau siluet. Hitam gelap seperti arang kecil atau arang kering. Gue cuma diam memperhatikan 2 sosok seram itu. Mereka terus berdiri diam, sedang memperhatikan kami juga. Serem? Ya iyalah, gue ketakutan. Saat itu gue mendengar duga bapak sedang membaca doa. Ayat-ayat suci keluar dari mulutnya. Entah berapa menit lamanya, akhirnya 2 sosok itu bergerak pergi dari tempatnya, berlari kecil masuk ke dalam gelap, lalu menghilang. Itu makhluk apa ya? Sepertinya sih tuyul. Cukup sekian cerita malam ini. Kalau ada yang mau berbagi pengalaman tentang tuyul, silahkan. Sampai jumpa di cerita gue berikutnya. Salam Bri. Oke, itulah kisah tuyul yang dituliskan oleh Mas Bri Story berdasarkan pengalamannya sendiri dan pengalaman temannya. Jadi ngomong-ngomong masalah tuyul ya, ini ayah saya nih sebenarnya pernah ngalamin, pernah ketemu sama si tuyul ini. Jadi waktu itu mungkin setengah 1 atau jam 1, beliau itu keluar cari angin lah ya, masuk kampung gitu kan. Masuk kampung, sepeda motoran. Dan sampai di gini, di kampung saya itu ini ada kampung pemakaman tapi dibatasi sama tembok. Dan di depan temboknya itu tempat jualan orang bakso gitu. Nah disitulah. Tapi udah malam kan baksonya tutup. Nah itu kan ada bangku-bangku tuh, tempat duduk gitu kan di situ. Waktu ayah lewat gitu kan, seret, ada 3 orang, tapi anak kecil. Ya dikiranya ayah kan warga situ sendiri. Terus disorot sama lampu gitu kan. Ya memang nggak pakai baju gitu, nggak pakai baju. Tapi kan nggak tahu pakai celana atau popok kan nggak tahu. Pokoknya dilihatnya nggak pakai baju gitu. Woi, ngapain malam-malam? Udah masuk, anak kecil kok keluyuran malam-malam gitu. Terus mereka bertiga itu lihat ayah gitu. Nggak seberapa jelas ya, soalnya mata ayah ini sih minus lah. Jadi pokoknya ayah merasa itu mereka melihat ayah gitu. Setelah itu ngilang gitu aja. Jadi nggak tahu lari kemana. Ya kemungkinan sih bisa jadi di desa saya ini ada yang punya tuyul gitu ya. Mungkin mereka bertiga sedang berdiskusi mau nyolong di mana gitu. Atau ya pokoknya diskusi lah. Tapi sampai sekarang itu saya penasaran, kenapa tuyul itu nggak nyolong di bank aja ya? Kalau di bank kan uang kan banyak, kenapa nggak nyolong di situ? Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam ini.
Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.